Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A10 Riset Operasi akan mempresentasikan dan tugas akhir kami yang berjudul optimalisasi produk keripik tempe pada UKM Cikres di Aljasa, Jember. Implementasi metode Critical Path Method atau CPM. Project kami adalah sebuah industri pengolahan keripik tempe yang terdapat di Aden Jember yang didirikan pada tahun 2009 oleh Susiati yang juga pendirinya. Next, sebelum memasuki presentasi selanjutnya, izinkan kamu untuk memakan diri. Perkenalkan nama saya Daka Ana Putri Pertiwi dengan pad NIM akhir 1019. Saya Nurmahani Agustina dengan NIM akhir 1028. Saya James Immanuel Manggoa dengan pad NIM akhir 1081. Saya Gilang Maulana Bilhak dengan NIM belakang 1152. Next. Baiklah, ini saja latar belakang. Tugas kami atau program kami adalah dalam konteks CPM produk keripik tempe dapat dipresentasikan sebagai serangkaian kegiatan berturut yang membentuk cara produksi. Kegiatan-kegiatan ini memiliki ketergantungan yang mungkin di mana beberapa langkah dapat dimulai sebelum langkah sebelumnya selesai. Sebagai contoh saja, proses fermentasi harus selesai sebelum lanjut ke langkah pengeringan. Jadi kali jalur kritik dalam produksi keripik tempe menjadi penting untuk memastikan waktu produksi yang optimal. Sehingga pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk meneliti UKM Cikres yang berada di Aceh Jember untuk menilai optimalisasi produksi UKM Cikres menggunakan metode CPM. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini identifikasi masalah kami yaitu pada UKM Cikres ini menghadapi beberapa tantangan dalam memenuhi peningkatan pesanan yang signifikan dari pelanggan. Jadi pemesanan dengan jumlah produksi Cikres yang diproduksi itu tidak berbanding lurus sehingga produksi yang berlangsung lama dari awal hingga akhir menjadi kendala utamanya. Sehingga dari UMKM ini sulit untuk merespon dengan cepat terhadap permintaan yang meningkat. Kemudian keterbatasan kapasitas produksi dan ketergantungan pada beberapa proses seperti fermentasi yang memakan waktu lama memberikan beban pada produksinya tersebut. Kemudian manajemen sumber daya yang kurang efisien menjadi perhatian mengingat terdapat keterbatasan dalam bahan baku, waktu, dan juga tenaga kerjanya. Terus kemudian untuk meningkatkan efisien dari kualitas produksi UMKM Cikres sendiri, perlu mencari solusi yang dapat mengatasi kendala-kendala ini dengan sumber daya terbatas yang dimilikinya. Kemudian next. Baik, untuk metode pelaksanaannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Baik, saya akan jelaskan kembali di metode pelaksanaan ini. Langkah-langkah implementasi ini melibatkan identifikasi kegiatan, kemudian estimasi durasi, kemudian penentuan hubungan antar kegiatan, dan penentuan jalur kritis. Kemudian dengan mengetahui jalur kritisnya, manajer produksi dapat mengoptimalkan waktu produksi yang dapat diproduksi oleh UMKM ini tersendiri. Kemudian mengatur prioritas kegiatan kritis dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Metode ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian proyek, memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan bertujuan untuk meningkatkan efisien operasional secara keseluruhan, meminimalkan waktu siklus produksi dan memenuhi permintaan konsumen dengan lebih efektif. Seperti itu. Kemudian next selanjutnya. Untuk implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap implementasi metode.
Pada tahap implementasi metode ini ada beberapa langkah-langkah CPM. Pertama kita akan masuk ke tabel berikut dulu. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan dengan waktu pengerjaan yaitu 1 jam. Lalu pembuatan adonan keripik tempe selama 48 jam. Lalu dilanjutkan pengeringan adonan keripik tempe selama 72 jam. Dan pemotongan adonan keripik tempe selama 1 jam, penggorengan keripik tempe selama 5 jam, dan packaging keripik tempe selama 4 jam dengan total pengerjaan 131 jam. Lalu langkah-langkah pertama yaitu menggambarkan activity on node atau AON untuk proses pembuatan keripik tempe. Berdasarkan tabel yang ada di samping yang telah dibuat sebelumnya yang dapat digambarkan sebagai berikut. Kegiatan dimulai dengan A, menyiapkan alat dan bahan yang kemudian diikuti oleh kode B, pembuatan adonan keripik tempe setelah A selesai. Lalu selanjutnya setelah B selesai dilakukan pada kode C yaitu pengeringan adonan keripik tempe. Setelah kode C selesai dilakukan ke selanjutnya yaitu kode D, pemotongan adonan keripik tempe. Setelah itu ke kode E yaitu penggorengan keripik tempe, dan yang terakhir setelah kode E selesai dilakukan pada kode F yaitu packaging keripik tempe. Oke, selanjutnya kita lanjutkan langkah-langkah CPM yang kedua yaitu mengubah node yang dalam bentuk AON ke dalam bentuk activity on arrow atau disebut AOA, di mana kegiatannya berada pada garis node yang sebagai berikut. Nah, berikut ini gambaran dari activity on arrow. Lalu akan saya jelaskan dalam gambar tersebut, panah menunjukkan kegiatan dengan tanda A sampai ke F, menunjukkan urutan kegiatan. Di atas panah terdapat angka atau huruf yang menunjukkan waktu pengerjaan setiap kegiatan. Dengan demikian, urutan kegiatan dari A hingga F ditampilkan secara linear dengan panah yang menghubungkan setiap kegiatan dan menunjukkan arah alir dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya. Lalu setelah itu kita kepada langkah 3, menentukan jalur kritis, di mana jalur kritis pada AOA ini menggambarkan proses atau kegiatan yang tidak bisa ditunda waktu pengerjaannya. Tujuan dicarinya jalur kritis ini agar kita dapat menghitung waktu awal dan waktu akhir untuk setiap kegiatan. Pertama, waktu awal disingkat dengan IS dan waktu akhir disingkat dengan IF. Berikut adalah perhitungannya. Nah, pada perhitungan itu didapatkan 131 kegiatan akhir. Nah, lalu langkah-langkah berikutnya menghitung slack dengan LS sebagai late start dan LF sebagai late finish. Nah, berikut adalah perhitungannya jadi LS ini kebalikan dari yang tadi, dihitung mundur di setiap kegiatannya. Dari perhitungan ini, jalur kritis adalah jalur dari kegiatan A ke F dengan total waktu 131 jam. Jalur ini memiliki slack atau selisih antara waktu mulai dan waktu selesai yang paling sedikit, sehingga kegiatan dalam jalur kritis ini tidak dapat ditunda tanpa mempengaruhi jadwal keseluruhan pembuatan keripik tempe. Oke, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang terakhir ini kesimpulan ya. Hasil dari pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa perhitungan menggunakan critical path method atau CPM dapat digunakan dalam menentukan estimasi produksi keripik tempe secara maksimal dan efisien. Karena estimasi waktu yang akan diperkirakan lebih cepat terselesaikan dari perhitungan awal secara manual. Akan tetapi, setelah dilakukan perhitungan menggunakan jadwal
critical path method atau CPM didapatkan estimasi waktu penjadwalan produksi selama 130 jam atau 5 hari 13 jam. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.